Republika. Dan menjelang pemilihan umum dan juga pemilihan umum presiden dan juga pemilihan legislatif di tahun 2019 ini, dapat kita lihat suasana di sekeliling kita semakin kondusif ataupun juga semakin menegangkan. Semakin hari menuju ke pemilihan umum 17 April 2019. Untuk itu kita akan membahas mengenai Kantipmas Sumatera Selatan menjelang pemilu di tahun 2019 ini bersama saya Anggi DJ, dan saat ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan Bapak Kombes Pol Dr. Andes Supriyadi MM dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Selamat sore Bapak, selamat datang di Kota Palembang. Terima kasih Mas. Selamat datang di Kota Palembang karena ini baru 1 minggu di Palembang begitu ya Pak ya? Betul Mas Anggi. Sebelumnya di Jakarta, di Divisi Humas Mabes Polri. Berarti sudah puas makan pempek akhir-akhir ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk mempersiapkan telepon Anda saat ini di 0711311454. Hari ini kita akan membahas seperti apa persiapan menjelang pemilu ataupun juga pemilihan umum ataupun juga pileg di tahun 2019 ini dalam suasana kondusif yang dipersiapkan oleh dari Kepolisian Republik Indonesia. Pak Supriyadi, ini kalau kita lihat sejauh ini kan semakin ke sini di Sumatera Selatan sendiri juga kondusivitas semakin mengkhawatirkan. Namun juga kalau kita lihat sejauh ini juga di Sumatera Selatan hampir tidak terdengar begitu ya kalau suasana yang kerisuhan atau kericuhan begitu ya, atau demo-demo menjelang pileg. Menurut Pak Supriyadi sendiri seperti apa nih Pak? Terima kasih Mas Anggi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra TVRI Sumatera Selatan, Mas Anggi, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan sore hari ini, saya selaku Kabid Humas Polda Sumsel yang baru, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi, jabatan sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya saya menjabat selaku Kepala Bagian Pemantauan Analisa di Biro Multimedia Mabes Polri. Mas Anggi, rekan-rekan pemirsa sekalian berbahagia, memang sedikit kami berikan gambaran bahwa sampai dengan saat ini menjelang pemilihan presiden, kemudian pemilihan pileg 2019, syukur alhamdulillah situasi dan kondisi Kantipmas khususnya di wilayah Sumatera Selatan berangsur membaik. Walaupun masih ada 1-2 permasalahan yang muncul, tetapi tidak menjadikan prinsip dalam menghadapi atau persiapan kita dalam rangka pengamanan Pilpres dan Pileg 2019. Kemudian juga perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa Provinsi Sumatera Selatan yang sampai saat ini merupakan wilayah yang cukup kondusif, baik itu dari segi keamanan maupun dari sisi politiknya. Sehingga kita dapat pastikan bahwa insya Allah kegiatan Pilpres dan Pileg tahun 2019 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Semua ini tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen masyarakat ya, yang bisa mendukung atau bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan rasa aman, khususnya rasa nyaman kepada masyarakat Sumsel, sehingga dapat memberikan suaranya pada tanggal 17 April nantinya, memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, Mas Anggi. Seperti itu ya. Jadi ini juga menjadi sebuah momok ketakutan sendiri Pak. Betul. Bagi masyarakat. Apakah nantinya saya nanti datang ke TPS akan menjadi beban bagi masyarakat lain begitu ya? Apakah kehadiran saya nanti di TPS akan menjadi momok tersendiri bagi pihak lain begitu ya? Jadi kondusivitas ini sangat sensitif sekali Pak. Jadi dapat dipastikan karena ini keluar langsung dari Bapak Kabid Humas Polda Sumsel, rasa aman dan rasa tenang itu dapat paparkan secara langsung begitu ya Pak ya. Sejauh ini yang paling banyak permasalahannya untuk wilayah Sumatera Selatan Pak, yang paling banyak timbul dari daerah mana saja? Kalau kita kembali ke historikalnya Pak. Ya. Jadi secara umum untuk wilayah Sumatera Selatan ada 17 kabupaten dan kota. Secara umum tidak ada yang memiliki kerawanan daerah. Maksudnya kerawanan terkait Pilpres ini. Seluruhnya bisa kita katakan bahwa dalam keadaan yang aman. Makanya kita selaku aparat kepolisian dibantu dengan aparat yang lain, baik itu dari TNI, kemudian dari Linmas, kemudian dari organisasi masyarakat. Kita secara bersama-sama
siap untuk memberikan pengamanan kepada masyarakat. Sekali lagi bahwa kita pastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan rasa aman, rasa nyaman pada saat melakukan pencoblosan pada tanggal 17 April tahun 2019 nantinya. Ya, baik Pak Supriyadi, mungkin dapat diberikan gambaran rasa aman yang seperti apa didapatkan oleh masyarakat kita selama melaksanakan pemilu ini ya, pesta demokrasi yang akan kita jelang bersama di 17 April mendatang. Mungkin diantaranya selama mendatangi TPS begitu ya Pak ya, mungkin ada polisi atau anggota lain yang akan berjaga seperti itu. Terima kasih Mas Anggi. Jadi memang betul, tugas kita adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat akan memberikan suaranya kepada siapa yang akan dipilih sebagai presiden maupun sebagai legislatif nantinya. Jadi di setiap TPS sudah diploting anggota yang bertugas di TPS, termasuk juga anggota lain yang melaksanakan patroli, mulai dari tempat daerah-daerah tertentu, kemudian jalur yang dilalui oleh masyarakat untuk memberikan suara kepada TPS, termasuk juga di tempat TPS-nya. Karena kita tadi seperti saya sampaikan bahwa pelaksanaan pengamanan ini tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tapi kita dibantu oleh pihak TNI ya, atas bantuan Bapak Pangdam Sriwijaya memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian juga dari pemerintah daerah yaitu Linmas, kemudian ada juga organisasi masyarakat yang membantu kita dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa pelaksanaan Pilpres 2019 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan lancar begitu ya. Dan ini juga kami pastikan kembali kepada pemirsa dengan suasana yang sampai dengan hari ini kita update begitu ya. Dapat dipastikan bahwasannya menjelang Pileg ini suasana kita masih dapat berjalan dengan kondusif. Betul. Untuk itu menjelang 17 April ini mari kita bersama mungkin begitu ya Pak ya, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif ini begitu ya. Mungkin ada beberapa himbauan yang mungkin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat untuk dihindari, untuk menghindari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Oke, Mas Anggi, jadi betul kepada seluruh masyarakat khususnya kami menghimbau bahwa kita memiliki hak yang sama, memiliki pilihan pasti berbeda, tidak mungkin sama, tidak mungkin semua masyarakat punya pilihan yang sama. Jadi mari kita berikan hak suara kita tanpa memaksakan kepada orang lain, sesuai dengan hati nurani kita. Dan kita berharap dengan keadaan ini akan memberikan rasa nyaman, memberikan ketentraman kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa ada tekanan dalam memberikan suara dalam rangka pelaksanaan Pileg maupun Pilpres di tahun 2019. Jadi mari kita sama-sama menjaga situasi kondusif khususnya di wilayah Sumatera Selatan, sehingga masyarakat Sumatera Selatan bisa memberikan suaranya dengan maksimal, dengan tidak ada tekanan dari pihak lain, dan kami menjamin bahwa tidak ada pihak-pihak yang bisa menekan atau bisa memberikan rasa tidak nyaman kepada masyarakat. Jadi artinya ini kita bersama-sama masyarakat khususnya Sumatera Selatan sudah siap untuk menyambut pesta demokrasi secara adil dan jujur begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat kembali ini, saya beberapa waktu yang lalu juga membawakan informasi mengenai Sumatera Selatan sendiri. Ternyata beberapa waktu yang lalu, mungkin sebelum hadirnya Pak Supriyadi ke Kota Palembang, Sumatera Selatan ini, Provinsi Sumatera Selatan ini juga masuk dalam 12 besar zona merah begitu ya. Mungkin terakhir saya update sebelum kita live saat ini, Pak Supriyadi sudah memastikan bahwa saat ini Sumatera Selatan sudah keluar dari 12 besar zona merah. Apa yang menjadi penyebabnya ini Pak? Jadi begini Mas Anggi, dari kemarin kita sampaikan bahwa Sumatera Selatan masuk dalam zona yang dalam pantauan, bahwa termasuk zona yang mendapat perhatian dari pusat. Namun saat ini kita bisa pastikan bahwa Palembang tidak lagi masuk dalam zona tersebut. Hal ini terlihat dari semakin kondusifnya wilayah Sumatera Selatan, ada di 17 kabupaten dan kota yang sudah memberikan melaporkan kepada kita bahwa situasi kondisi yang ada di kabupaten dan kota semakin membaik, sehingga ini yang menjadi penilaian daripada pusat bahwa terhadap zona yang tadinya kita termasuk zona yang dalam tanda petik yang diawasi, saat ini kita tidak lagi masuk dalam zona yang diawasi, sehingga kita bisa pastikan bahwa dalam Pilpres dan Pileg 2019 Sumatera Selatan menjadi zona yang betul-betul clear dalam pelaksanaannya.
Begitu ya Pak ya. Mungkin kalau kita melihat secara angka, Bapak bisa memastikan sudah berapa persen angka kriminalitas dari provinsi kita untuk sejauh ini menurun Pak dari tahun sebelumnya? Sampai dengan saat ini bulan April tahun 2019 memang kita tidak bisa membandingkan dengan yang tahun 2018 ya. Sampai dengan April ini hanya baru sekitar menjelang April ya Pak ya. menjelang Saat April ini ya. kita masih Maret. Sekitar Maret menjelang April ini mendekati akhir bulan Maret ini baru sekitar 15% daripada angka kejahatan yang ada, dan ini pun didominasi oleh kejahatan yang konvensional yang masih tidak yang terlalu menakutkan atau tidak harus mendapatkan perhatian. Tidak siaga satu Ya, begitu Pak betul. ya. Kalau kita lihat sendiri juga ini, saya ucapkan selamat kembali nih Pak. 15% ini pencapaian begitu luar biasa Ya, Pak. ya. Mungkin dari betapa banyaknya angka kejahatan dapat ditekan 15% ini suatu prestasi yang begitu luar biasa tentunya ya Pak ya. Nah kalau kita lihat sendiri ini untuk dari masyarakat, pengamanannya begitu ya. Kalau untuk petugas sendiri kan selama bekerja mengabdikan diri untuk melakukan pesta demokrasi ini, mungkin ada saja ketakutan bagi mereka begitu ya. Selain petugas dari Panwaslu yang memang sudah menjamin kesehatan dan keselamatan mereka, dari pihak kepolisian juga mungkin ada beberapa yang dapat kita pastikan seperti kalau nantinya untuk pengawalan kotak suara segala macam seperti itu Pak. Jadi benar Mas Anggi, jadi tugas kita adalah dari titik awal kotak suara itu akan kita kirimkan ke TPS nantinya. Itu dikawal penuh oleh aparat kepolisian, sehingga sampai di TPS pun itu dijaga sampai dengan pelaksanaan kegiatan pencoblosan, kemudian penghitungan, kemudian juga sampai dengan pengembalian kotak suara tersebut ke tempat awalnya. Sehingga bisa kita pastikan bahwa kotak suara nanti akan digunakan dalam pencoblosan dalam keadaan yang steril dan benar-benar aman nantinya. Baik, jadi dapat dipastikan pemirsa bahwasannya dari pihak kepolisian dan juga beberapa pihak lainnya juga saling bersinergi begitu ya untuk terus membuat atau menciptakan pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Salah satunya tadi juga melindungi masyarakat, mengawasi. Nah mungkin selama ini kurang lebih ada 2 minggu sampai dengan 3 minggu lagi kita akan menjelang pemilu ini. Persiapan apa saja yang disiapkan oleh anggota Polri sendiri Pak? Yang pertama adalah kita sudah kemarin pada hari Rabu kita melaksanakan kegiatan gelar pasukan hari Selasa ya. Gelar pasukan di Geria Agung itu melibatkan seluruh komponen pengamanan, baik itu TNI, kemudian Polri, kemudian dari pihak Limas, kemudian dari badan BPBD, termasuk juga beberapa komponen masyarakat yang kita libatkan. Itu kita sudah siap dalam rangka menghadapi pesta demokrasi. Jadi bisa dipastikan bahwa kesiapan kita dalam apel itu menandakan bahwa kesiapan seluruh aparat keamanan dalam rangka memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat menghadapi pesta demokrasi pada tanggal 17 April tahun 2019 ini, Mas Anggi. Ya, kalau kita bicara tentang angka, ada berapa banyak anggota yang diturunkan Pak dalam pesta demokrasi kali ini? Terima kasih Mas Anggi. Jadi total keseluruhan personil yang kita libatkan dari baik itu dari pihak kepolisian, kemudian TNI, kemudian komponen lain, kurang lebih 10.750 personil yang kita libatkan. Ini terbagi dari beberapa lembaga tadi, ya, dari pihak kepolisian tersendiri. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dari pihak kepolisian kurang lebih sekitar 6.300 yang kita libatkan. Ini melibatkan antara dari pihak Polda sendiri, kemudian dari Polres, Polsek dan jajaran yang kita gunakan. Kemudian untuk dari TNI kita mendapatkan bantuan dari Bapak Panglima sebanyak 930 personil. Yang diserahkan kepada kita ini sifatnya membantu pengamanan kita, sehingga para rekan-rekan di TNI ini melapis kekuatan kita karena setiap TPS sudah kita siagakan anggota ditambah dengan anggota TNI, kemudian Linmas dan ada beberapa organisasi masyarakat yang membantu kita dalam rangka pengamanan tadi. Jadi ada beberapa organisasi serta organisasi begitu ya, Polri, TNI, baik Linmas juga, yang saling bersinergi dalam mewujudkan kondusivitas ini begitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat juga ini dari suasana persiapan tadi juga ada kurang lebih 10.000 dari 10.700 dari Polri sendiri. Artinya ini ada banyak sekali kegiatan, ada banyak sekali
kekuatan berlapis yang disiapkan Betul. oleh Polri. Mungkin kalau dari alat berat sendiri mungkin seperti mobil atau gas air mata kalau nantinya seandainya menghadapi bakal ada suasana yang tidak kondusif di lapangan begitu Pak. Jadi seluruh kekuatan yang kita miliki, baik itu sarana prasarana tetap kita Sarana persiapkan, prasarana. hanya memang sifatnya standby call. Standby call. Jadi terhadap personil yang langsung pengamanan di TPS ini tidak dilengkapi dengan senjata, karena kita dalam rangka pengamanan terhadap orang dalam memberikan suara. Hak pilih tidak, begitu ya, Pak hak ya? pilih dia, memberikan suara dia kepada kita. Jadi bukan dalam kondisi yang Genting yang tidak begitu ya? genting, sehingga pelaksanaan pengamanan kita berikan kepada masyarakat betul-betul pengamanan yang humanis. Jadi tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan alat-alat lain, sehingga tidak ada rasa takut masyarakat yang harus dalam memberikan ditakuti begitu suaranya. ya. Jadi Mungkin selama ini melihat sosok seorang petugas yang menggunakan seragam menjadi momok begitu ya. Namun Betul. kalau kita lihat juga di era milenial ini polisi sendiri ini juga menjadi sahabat masyarakat begitu ya, di mana polisi juga jadi tempat berbagi, memberikan informasi sebagai pelindung sesungguhnya begitu ya Pak ya. betul. Jadi memang betul Mas Anggi. Jadi tadinya selama ini bahwa terkesan dengan uniform yang kita miliki bahwa terkesan angker polisi ini. Ya. Padahal banyak juga kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, khususnya kegiatan-kegiatan yang humanis kepada masyarakat untuk memberikan rasa yang lain kepada masyarakat. Tadinya rasanya angker, ke depan kita berharap bahwa polisi bukan tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti atau yang tidak diharapkan oleh masyarakat, tapi justru polisi diharapkan yang dicintai oleh masyarakat dan diidam-idamkan supaya kehadiran kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, tentu saja kalau kita bicara mengenai manfaat keberadaan Polri begitu ya, saya sendiri juga sebagai masyarakat merasakan manfaatnya begitu Pak ya. Nah, nanti kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama saya dan juga Pak Supriyadi. Kita masih membahas mengenai kondusivitas menjelang pemilu tahun 2019 ini. Siapkan telepon Anda dari sekarang di 0711311454. Setelah jeda pariwara ini kami akan segera kembali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Publika. Kita masih membahas mengenai Kantipmas di Sumatera Selatan jelang pemilu tahun 2019 ini. Tentunya bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden di 17 April mendatang, kita juga akan memilih beberapa calon legislatif yang tentunya menjadi perwakilan dan suara kita sebagai masyarakat untuk menyuarakan suara kita dalam kehidupan bermasyarakat begitu ya. Kami juga masih menantikan telepon Anda pemirsa di 0711311454. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin sharing bersama Pak Supriyadi. Kebetulan ini juga langsung dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi khawatir bagi masyarakat yang ingin dikonsultasikan. Silakan di 0711311454. Pak Supriyadi, kita kembali ke topik nih Pak. Kalau kita lihat tadi kan kita bicara mengenai seperti apa kondisi suasana saat ini. Bahkan sekarang juga prestasi kepolisian semakin besar, menekan angka 15% untuk kejahatan di Sumatera Selatan begitu ya. Nah, untuk menjelang pemilu ini sendiri, teknis yang dilakukan oleh tim kepolisian seperti apa Pak? Jadi begini Mas Anggi, seperti saya sampaikan tadi bahwa Polri akan memberikan rasa nyaman yang sebesar-besarnya. Hal ini juga bisa kita lihatkan kepada masyarakat bahwa terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah di Sumatera Selatan, kita berupaya bahwa semaksimal mungkin kasus tersebut dapat terungkap dengan cepat, dan sehingga hasil ini juga memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Sumsel menjadi daerah yang cukup kondusif nantinya. Kemudian masyarakat juga tidak merasa bahwa ada rasa was-was atau rasa takut pada saat yang bersangkutan beraktivitas. Lebih khusus lagi nanti pada saat tanggal 17 April nantinya, ya. Walaupun kita mungkin terkadang masih mendengar di luar bahwa nanti seperti apa ya kalau tanggal 17, apakah kita bisa memberikan suara dengan aman atau dengan kita tidak ada gangguan. Makanya untuk itu pada kesempatan sore hari ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan termasuk jajaran dalam hal ini seluruh Polres yang ada di Sumatera Selatan, kita dapat pastikan bahwa kita dengan kekuatan yang full, ya, dengan bahkan berlapis begitu ya Pak ya. Bahkan berlapis kita gunakan
kekuatan yang lain, termasuk TNI dan lain sebagainya. Ini adalah niat baik kita atau kesungguhan kita dari pihak keamanan dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, sehingga kita dapat pastikan bahwa masyarakat jangan tidak memberikan suaranya, jangan golput. Kenapa? Karena situasi sudah aman dan kondusif, sehingga masyarakat nyaman dia dalam memberikan suaranya nantinya. Ya, baik, terima kasih Pak Supriyadi. Sekali lagi ini juga tadi kita mendapatkan himbauan ya Pak ya. Tanggal 17 April mendatang di tahun 2019 ini kita harus datang ke TPS untuk memberikan suara kita. Karena satu suara ini sangat berharga sekali ya untuk mengubah wajah Indonesia begitu ya Pak ya. Nah ini kalau kita tadi fokuskan kepada teknis Pak. Teknis seperti apa yang disiapkan selain pasukan yang berlapis, mungkin ada teknis tersendiri yang disiapkan oleh anggota Polri Bapak dan anggota begitu Pak. Jadi begini Mas Anggi, seperti yang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita pelaksanaan pengamanan TPS betul-betul kita laksanakan dengan secara maksimal. Jadi anggota kita plotting di tempat TPS, dia mengawasi kegiatan yang ada di situ, karena kita berada di ring luar. Jadi seluruh kegiatan atau aktivitas yang ada di TPS tersebut, termasuk pada saat masyarakat memberikan suaranya, itu masuk dalam pengawasan kita. Kemudian juga kita bisa pastikan bahwa hasil yang sudah dihitung di tempat tersebut kita akan data, sehingga data yang kita miliki juga akan bisa dijadikan cross nantinya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau ada hal yang tidak sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Karena di TPS kan tidak hanya kita sendiri. Ada saksi dari beberapa parpol yang ditunjuk, sehingga diharapkan memang betul-betul dalam pemilihan dalam memberikan suara ini betul-betul murni dia nantinya, tidak ada kecurangan dalam pemilihan suara nantinya. Ya, seberapa besar Pak kalau dari anggota kepolisian dapat memastikan untuk terhindar dari kecurangan dari pengawasan kita Pak? Kita yakinkan 100%. 100% ya Pak? Ya. Karena jadi ini kekuatannya kalau kita lihat berlapis, nanti Bawaslu juga menyiapkan anggota begitu ya, KPU juga begitu, dari parpol sendiri juga menyiapkan saksi, dan dari kepolisian bahkan organisasi lain juga ikut mengamati berlangsungnya, sama-sama mengawasi, begitu ya Pak ya, termasuk dari kepolisian. Betul. Baik, kita mengundang pemirsa terlebih dahulu Pak di 0711311454. Pemirsa silakan bagi Anda yang ingin menanyakan seperti apa persiapan dari kepolisian ataupun juga anggota kita yang lainnya yang juga terlibat dalam persiapan menjambut pesta demokrasi di tahun 2019 ini. Sekali lagi persiapkan suara Anda, persiapkan hati nurani Anda untuk memilih di tanggal 17 April 2019 mendatang. Tinggal menghitung hari lagi Pak. Kalau saya tanya sendiri untuk Pak Supriyadi, menjelang hari-hari perayaan pesta demokrasi katakanlah begitu ya Pak ya. Rasa seperti apa yang Bapak rasakan? Mungkin persiapan untuk persiapan Bapak sendiri menjadi mengkomandoi dari anggota-anggota untuk melihat keamanan ini, berharap berdoa begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar begitu ya. Apakah ada rasa-rasa deg-degan atau gimana nih Pak? Mas Anggi, saya pastikan bahwa kami tidak ada rasa yang berlebihan. Kenapa? Karena kami yakini bahwa kesiapan yang sudah yang sudah kita persiapkan dapat kita laksanakan dengan baik, dan hal-hal yang sudah kita perencanakan ini akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, sehingga kita dapat pastikan bahwa kita tidak memiliki rasa ketakutan, karena kami yakin dan percaya bahwa seluruh komponen akan membantu dalam rangka pesta demokrasi ini. Terlepas siapa yang nantinya menjadi yang dipilih oleh masyarakat, kita selaku aparat keamanan, tugas kita adalah melakukan pengamanan terhadap pesta demokrasi tadi. Begitu ya Pak ya. Baik dari pengawasan masyarakatnya sendiri ataupun juga pengawasan lingkungan seperti itu ya. Baik Pak Supriyadi, nanti kita akan berbincang kembali, namun kita akan saksikan terlebih dahulu pariwara berikut ini. Saudara
Saudara, Anda masih bersama kami dalam Publika, masih membahas mengenai Kantipmas di Sumatera Selatan jelang pemilu di tahun 2019. Kami masih menantikan telepon Anda di 071131144. Tentunya kita masih bersama Bapak Kombes Pol Dr. Andes Supriyadi MM, Kabid Humas Polda Sumsel, yang saat ini masih bersama saya di studio TVRI Sumatera Selatan. Pak, ini kalau kita melihat ya Pak ya, atau bicara mengenai data yang masuk ke Bapak mungkin selama ini ya, baru 1 minggu mungkin belum banyak data yang masuk juga begitu ya. Dapat dilaporkan untuk tadi angka 10.700 anggota yang disiapkan oleh Polda Sumatera Selatan akan dibagi ke beberapa daerah, berapa banyak itu Pak? Jadi Mas Anggi, angka ini adalah gabungan dari seluruh wilayah kabupaten. Jadi 16 kabupaten, 1 Polda, ditambah dengan aparat keamanan yang lain. Jadi perlu kami sampaikan tadi bahwa dari total 10.757 yang kita siapkan ini terdiri dari 930 personil dari pasukan TNI. Kemudian ada dari Linmas. Ini Linmas adalah terkait dengan pemerintah daerah. Sipil. Jadi Pemda Sipil ada 1.611 kurang lebih. Kemudian ada organisasi massa, ada 835 organisasi massa, sehingga angka ini merupakan gabungan dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan plus di wilayah Polda sendiri. Ya, jadi ini semakin kuat, semakin banyak begitu Betul. ya Pak ya. Sudah dipastikan kembali kepada masyarakat bahwasannya pemilu kita ini dapat berjalan dengan aman dan lancar begitu ya. Betul. Nah ini mungkin apakah ada beberapa kerjasama yang dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin kepada pihak RT begitu ya, untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan pemilu ini agar tidak terjadi kecurangan begitu ya. Mekanismenya seperti apa Pak? Jadi gini Mas Anggi, yang sering terjadi adalah faktanya bahwa adanya pergerakan atau adanya mobilisasi massa. Ya. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka penggabungan suara. Sehingga yang kita lakukan adalah kita berkoordinasi dengan aparat pemerintah di tingkat desa, khususnya RT dan RW, supaya mengawasi tentang pergerakan massa yang akan memberikan suara di tempat lain. Ya. Sehingga kita dapat pastikan bahwa kalau memang ada pergerakan massa atau ada masyarakat yang mendatangi tempat tersebut tetapi dia bukan warga di situ, supaya segera memberitahukan kepada kita, sehingga segera dapat kita antisipasi tidak terjadinya kecurangan-kecurangan dalam rangka pemilu atau pileg di tahun 2019. Ini yang kita laksanakan. Dikhawatirkan terjadi sebuah kasus begitu ya Pak ya, ketika seseorang individu yang sudah melakukan pemberi suara di tempat lain dan dia pindah ke tempat lain lagi, berarti kan terjadi penggelembungan suara nantinya Mas Anggi. Namun ini juga sudah kita atasi dengan melakukan sudah kita antisipasi koordinasi Mas Anggi ya, dengan aparat desa setempat khususnya di tingkat desa, baik itu RT maupun RW-nya. RW begitu ya. Pak Supriyadi, ini kita sudah mulai masuk ke masa-masa kampanye, di mana dari calon legislatif sendiri juga sudah mulai melakukan beberapa kegiatan untuk memperkenalkan program kerja mereka kepada masyarakat gitu ya. Nanti juga kita akan mendengarkan seperti apa orasi politik dari dua pasangan calon presiden begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak? Jadi benar gini Mas Anggi, saat ini masuk dalam tahapan kampanye terbuka. Ya. Jadi untuk anggota DPR, DPRD, mereka punya waktu setiap hari boleh melaksanakan kampanye terbuka. Cukup panjang waktunya. Cukup panjang dengan ketentuan bahwa dia harus melaporkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita, bukan melaporkan, memberitahukan kepada kita bahwa yang bersangkutan melaksanakan kampanye di mana, kegiatan di mana. Maksudnya adalah bukan kita untuk mengawasi yang bersangkutan, tetapi kita memberikan pengamanan kepada yang bersangkutan. Jadi aparat kita memberikan pengamanan kepada calon tersebut pada saat dia akan memberikan menyampaikan visi misi kepada masyarakat terkait dengan program nantinya dia akan program kerja dan nantinya dia akan dipilih oleh masyarakat itu terhadap anggota DPR, DPRD dan DPD. Kemudian untuk calon presiden dan wakil presiden ini punya waktu 2 hari masing-masing. Jadi 2 hari nomor urut 1, 2 hari nomor urut 2, sehingga dipastikan tidak mungkin saling bertemu. Nah ini juga sama. Jadi kita juga membuatkan rencana pengamanan terkait dengan kampanye terbuka yang disampaikan oleh para calon presiden dan wakil presiden nantinya. Jadi pemberitahuan itu adalah dalam rangka kita memberikan dukungan keamanan kepada
calon, baik itu nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 nantinya. Baik, Pak Supriyadi, kita tahan sejenak perbincangan kita. Kita angkat telepon dulu di 0711313454. Selamat siang, Publika. Halo, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Dari Rina di Palembang. Mohon maaf, boleh dibantu untuk suaranya boleh dikencangkan sedikit? Dari Rina di Palembang. Ya, Ibu Rina di Palembang. Mau tanya sama Bapak dari Pak Supriyadi dari Polda Sumsel. Ya. Sekarang ini kan, Pak, masa kampanye kan sudah terbuka nih, Pak. Ya. Di seluruh Indonesia, terutama Palembang. Bagaimana kesiapan Polri sendiri menghadapinya? Dan jika ada hal-hal yang aneh atau yang apa, langsung menghubungi ke siapa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Rina di Palembang. Ini menanyakan mengenai kesiapan pihak polisian begitu ya, Pak. Dan ya. bagaimana selama masa kampanye ini ya. Mungkin ada nomor hotline yang bisa dihubungi begitu. Silakan Pak Supriyadi. Oke, terima kasih Bu Rina di Palembang. Tadi disampaikan bahwa bagaimana kesiapan Polri khususnya dalam rangka kegiatan kampanye terbuka saat ini, dan bagaimana kalau ada hal-hal yang di luar ketentuan atau mungkin bisa dikatakan bahwa ada penyimpangan, ke siapa kita harus memberitahukan. Melaporkan begitu ya. Yang pertama bahwa dari pihak kepolisian, Bu, sudah kita siapkan anggota-anggota yang akan memberikan pengamanan. Tergantung di mana yang bersangkutan akan menyampaikan orasinya atau memberikan kampanye secara terbuka. Jadi kalau memang itu masuk di wilayah provinsi yang ada di Sumatera Selatan, termasuk di kabupaten-kabupaten, maka di kabupaten adalah Kapolres yang bertanggung jawab terhadap pengamanan bagi calon, baik itu DPD, DPR maupun DPR RI, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden. Jadi bisa kita pastikan bahwa Polri siap dalam memberikan pengamanan terhadap kampanye terbuka tadi. Kemudian terkait dengan adanya kecurangan di dalam pelaksanaan nantinya, bisa menghubungi polisi yang ada di daerah setempat. Misalnya kalau itu terjadi di wilayah Oki, maka bisa memberitahukan kepada Polres Oki. Kemudian kalau ada di tingkat Polda, bisa memberitahukan kepada kepolisian yang ada di wilayah kepolisian daerah Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi sekecil apapun yang ditemukan di lapangan, silakan diberitahukan kepada kita. Yang nantinya, karena ini terkait dengan permasalahan pemilu, sudah pasti akan kita koordinasikan dengan Bawaslu nantinya. Apakah ini masuk dalam ranah pemilu atau menjadi pidana umum nantinya. Sehingga kita dari pihak kepolisian akan menampung laporan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya ada temuan yang menyimpang, silakan diberitahukan kepada kita nantinya, kepada aparat kepolisian. Nanti kita akan koordinasikan dengan pihak Bawaslu, apakah ini masuk dalam ranah pidana pemilu atau ini ada masuk dalam ranah pidana umum nantinya. Ya, baik. Itu Bu Rina. Baik, terima kasih tadi untuk telepon dari Bu Rina dan juga sudah dijawab langsung oleh Pak Supriyadi. Ini kalau kita lihat ya Pak ya, begitu luar biasa sekali pengamanan dari pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait untuk menjelang Pesta Demokrasi di 17 April 2019 ini ya Pak ya. Jadi bukan hanya melindungi masyarakat, tapi juga termasuk dari pasangan-pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk juga calon-calon legislatif dari daerah masing-masing juga tetap diawasi meskipun memberikan programnya kepada masyarakat begitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin ancaman pidana tadi juga cukup menarik mengenai beberapa orang yang nantinya mungkin ada beberapa tindakan pidana yang dapat menjadi sanksi berat bagi para pelaku yang sudah mengganggu kekondusivitasan kita selama Pesta Demokrasi ini berlangsung. Silakan Pak. Jadi begini Mas Anggi, pidana yang akan kita terapkan kepada yang bersangkutan tergantung daripada kejahatan yang dilakukan. Kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka ada undang-undang tersendiri yang mengatur terkait dengan undang-undang pemilu tadi. Tapi kalau masuk dalam ranah pidana umum nantinya, misalnya adanya pengerusakan, kemudian adanya penipuan, adanya pengancaman, maka masuk dalam ranah pidana umum tadi sesuai dengan pasal-pasal yang akan kita terapkan kepada yang bersangkutan. Sehingga bisa kita pastikan bahwa nantinya dalam pelaksanaan nanti kalau memang ada unsur pidananya, baik itu pidana terkait dengan pemilu atau terkait dengan undang-undang pidana umum, maka akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku nantinya.
Baik, jadi ini juga himbauan bagi Anda pemirsa yang juga bersiap untuk menyambut pesta demokrasi ini begitu ya. Nanti tetap menjaga kondusivitas agar kita terhindar dari pidana umum dari pihak kepolisian seperti itu ya. Baik, pemirsa, kami juga masih menantikan telepon Anda di 0711311454. Kita masih bersama Bapak Supriyadi dari Humas Polda Sumatera Selatan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika. Kita masih membahas mengenai kondusivitas dan suasana Kantipmas di Sumsel menjelang pemilu tahun 2019 di 17 April mendatang. Kita masih bersama Bapak Kombes Pol Dr. Andes Supriyadi MM dari Kabid Humas Polda Sumsel. Nah, ini kalau kita bahas mengenai pidana ya Pak ya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi sorotan khusus kalau kita lihat. Saya juga beberapa orang yang dari calon itu sendiri yang ada di media sosial mengkomplain begitu, mengatakan kenapa baliho saya terjadi pengerusakan begitu ya. Bagaimana Bapak untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Jadi begini Mas Anggi, memang betul pesta demokrasi kan terjadi persaingan antara calon, baik itu DPRD kabupaten, kemudian DPR RI, DPD, karena mereka memiliki nomor urut tersendiri nantinya. Ya. Kemudian kan dipilih oleh masyarakat langsung. Memang di sana sini, tidak hanya di Sumsel saya rasa, di seluruh provinsi di Indonesia ini ada terjadi hal tersebut. Jadi pengerusakan salah satu misalnya baleho calon kita. Ya. Hal ini juga kita respon dengan kita melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu. Ya, apakah ini masuk dalam kategori undang-undang pemilu, sehingga kalau memang undang pemilu maka kita serahkan ke Bawaslu sehingga Bawaslu bisa memberikan rekomendasi kepada kita bahwa ini bisa kita laksanakan penyidikan oleh tim terpadu nantinya, gabungan antara Polri dan dari Bawaslu nantinya. Yeah. Kemudian di sisi lain juga kita juga menghimbau kepada masyarakat bahwa atau kepada para caleg supaya dalam menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat, ya silakan aspirasi yang bersangkutan, jangan dia menjelek-jelekkan seseorang dengan harapan bahwa dia mendapatkan simpatik dari masyarakat. Ini yang masih terkadang kita temui di lapangan. Masyarakat sekarang sudah pintar, masyarakat sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Jadi visi atau misi yang kita sampaikan pada masyarakat sudah akan bisa mencerna mana yang terbaik bagi mereka, mana yang akan dipilih oleh mereka menjadi wakil-wakil rakyat yang nantinya akan bisa bekerja memperjuangkan aspirasi daripada rakyat tadi, Mas. Ya, ini kalau kita kembali ke 5 tahun yang lalu ya, Pak ya, paling banyak kasus ditemui ini kasus apa nih, Pak? Terkait money politik. Terkait money politik. Karena memang serangan pajar biasa yang mereka berikan dengan harapan bahwa mendulang suara yang banyak, dengan harapan memberikan sesuatu kepada masyarakat, menjanjikan sesuatu, dengan harapan bahwa masyarakat tertarik dengan apa yang dia berikan, dengan janji-janji yang belum tentu itu akan dilaksanakan setelah dia terpilih menjadi anggota. Ya, jadi ini kalau menanggapi hal kasus money politik ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan pesta demokrasi kita ini apa, Pak? Pengawasankah atau seperti apa? Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa sekarang ada ketentuan bahwa setiap anggota legislatif yang akan melaksanakan kampanye terbuka, dia harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Ya. Nah, sudah barang tentu kita akan memberikan pengamanan. Di situ kita akan melihat terlihat langsung oleh kita bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi ini adalah kegiatan yang memperkecil ruang gerak para calon legislatif untuk berbuat curang. Kenapa? Ya. Karena anggota sudah menempel kepada para calon anggota legislatif tadi. Tetapi kalau manakala kita mendapatkan kegiatan money politik yang mungkin ada saja oknum tertentu ya, yang tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian, kemudian dia melaksanakan melaksanakan kampanye terbuka tanpa didampingi oleh pihak kepolisian, mungkin bisa saja terjadi hal-hal yang di luar ketentuan. Ya. Contohnya misalnya terjadi money politik. Nah, makanya kalau kita mendapati, kita akan sampaikan kepada Bawaslu selaku pihak yang berkompeten, sanksi yang diberikan juga kita serahkan kepada
yang bersangkutan apakah dicoret dari daftar atau seperti apa akan nantinya. ditindak secara Ya, pidana begitu betul, ya Pak ya. betul. Nah ini kalau kita melihat juga terkait money politik begitu ya, selain bekerja sama dengan rukun tetangga ataupun warga dari pihak kepolisian, tentunya juga sekali lagi kalau kita lihat ada beberapa permasalahan khusus yang menjadi sorotan bagi kepolisian begitu ya. Nah nantinya mungkin ini ada himbauan dari Pak Supriyadi bagi masyarakat yang melihat kecurangan-kecurangan ataupun juga beberapa hal yang janggal atau merasa menjadi pengganggu dalam suasana kondusivitas pesta demokrasi ini berlangsung. Nanti mungkin kalau daerah saya seputaran Gandus, saya lapornya kemana begitu Pak? Jadi begini Mas Anggi, yang pertama adalah memang diminta keikutsertaan masyarakat dalam sama-sama kita mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi ini, baik itu pileg maupun pilpres dan yang terjadi pada tahun 2019 nantinya. Jadi yang pertama adalah masyarakat bisa melaporkan di mana dia berdomisili. Misalnya di daerah A, ya dia silakan melaporkan kepada aparat kepolisian yang ada di kecamatan tersebut, sehingga lebih mempercepat respon atau lebih mempercepat gerak kita pihak kepolisian dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan tadi, Mas Anggi. Ya. Jadi ini kalau Bawaslu juga memberikan beberapa tagline gitu ya, lihat foto dan laporkan gitu ya. Jadi ini pihak kepolisian juga melakukan hal serupa begitu ya. Siap melindungi masyarakat dalam suasana pesta demokrasi. Betul, Mas Anggi. Dan ini tadi juga kita berbincang mengenai perlindungan terhadap calon-calon sendiri begitu ya Pak ya. Kalau calegnya sendiri adakah perlindungan khusus dalam melakukan masa kampanye ini Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mas Anggi, jadi setiap caleg yang akan menyampaikan kampanye terbuka, maka dipastikan bahwa ada anggota Polri yang melekat kepada yang bersangkutan. Jadi akan tetap diawasi tetap begitu diawasi. Jadi apa yang dia kerjakan itu akan diawasi oleh pihak kepolisian dan sekaligus juga memberikan rasa aman kepada yang bersangkutan pada caleg tadi pada saat dia menyampaikan visi atau misi kepada masyarakat khususnya yang nanti akan memilih yang bersangkutan. Di tahun 2019 ini sendiri Pak Supriyadi, semakin banyak juga calon legislatif yang turun untuk mendapatkan simpati dari masyarakat begitu ya. Artinya semakin besar juga tantangan Bapak dan juga anggota kepolisian serta organisasi lainnya untuk menjaga kondusivitas ini berlangsung begitu ya. Nah, seperti apa persiapan untuk Bapak siapkan sendiri bersama anggota untuk menjelang 17 April ini begitu ya Pak ya. Sesaat lagi mungkin kurang lebih ada 3 minggu lagi. Nah ini persiapan yang seperti apa nih Pak secara khusus untuk menghindari peristiwa money politik 5 tahun yang lalu begitu Pak, menekan angka begitu Pak. Betul. Jadi begini Mas Anggi, seperti saya sampaikan tadi bahwa dengan dia melaporkan kepada kita bahwa dia akan melaksanakan kegiatan kampanye terbuka, sudah barang tentu kan kita akan menunjuk personil-personil yang akan dilibatkan dalam pengamanan kegiatan yang bersangkutan menyampaikan visi dan misi di kampanye terbuka. Jadi sudah barang tentu kita bisa melihat secara langsung apa yang dia kerjakan, apa yang dia sampaikan, apa yang kalau ada yang akan dia berikan, kita pasti akan melihat. Sehingga pengawasan kita lebih melekat kepada yang bersangkutan. Jadi tidak hanya memberi pengamanan saja, tetapi kita juga dalam rangka mengawasi yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan akan melakukan kecurangan atau akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan nantinya. Ya. Baik Pak Supriyadi, mungkin ini sedikit perbincangan kita menjadi informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam menjaga kondusivitas dan juga pesta demokrasi di 17 April mendatang. Harapan terakhir dari Pak Supriyadi untuk menjaga dan merayakan pesta demokrasi kita di 17 April nanti apa nih Pak? Terima kasih kepada khususnya Pemirsa TVRI di Sumatera Selatan. Jadi harapan kami selaku aparat kepolisian di daerah Sumatera Selatan yang pertama adalah kami berharap bahwa kerjasama antara pihak keamanan dan seluruh komponen masyarakat nantinya dalam rangka mendukung terlaksananya proses pesta demokrasi pada tanggal 17 April tahun 2019. Kemudian harapan kami kepada masyarakat adalah silakan masyarakat memberikan suaranya pada tanggal 17 April nantinya ke TPS-TPS tertentu. Jangan kita menjadi golput atau tidak memberikan suara kepada masyarakat, karena satu suara sangat bermanfaat atau sangat berguna bagi kelangsungan hidup bernegara ini. Jadi kami harapkan kepada masyarakat silakan datang ke TPS pada tanggal 17 nantinya, kemudian kami pastikan bahwa pihak kepolisian kemudian dengan komponen keamanan lainnya
memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan suaranya terhadap pilihan-pilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Mungkin sedikit menambahkan, ini mungkin jika pemirsa membutuhkan telepon khusus begitu ya, silakan datangi kantor polisi terdekat begitu ya Pak, untuk menghindari dan segera melaporkan kejahatan-kejahatan yang terjadi selama pesta demokrasi ini berlangsung begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Supriyadi sudah hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Makasih, Mas Anggi. Sehat selalu, Amin, mudah-mudahan nyaman di Sumatera Selatan. Amin, insya Allah, terus Mas. melindungi masyarakat Pak. Amin, ya Allah. Baik pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Publika hari ini. Sedikit pembahasan kami tadi mengenai Kamtibmas di Sumatera Selatan jelang pemilu tahun 2019. Saya Anggi DJ pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Silakan.